Oke teman-teman semuanya, terima kasih atas waktunya sudah meluangkan waktu di malam ini bareng 140 sama Mbah To di sini. Nah, jadi gini, Mbah To diundang sama 140 untuk membagikan pengalaman dan juga beberapa tips cara untuk menjadi pengusaha, khususnya di Indonesia. Tapi tidak menutup kemungkinan juga bisa usaha di Indonesia, tapi dihandle dari luar negeri, khususnya di Taiwan ya untuk teman-teman ya. Jadi gini teman-teman, sebelum kita memulai usaha, kita harus punya dulu pondasinya, mindsetnya. Nah, Mbah To sudah merangkumnya dalam 4 hal ini. Jadi, untuk para calon pengusaha, kalian tidak boleh melewatkan 4 hal ini. Yang pertama, pemasaran atau penjualan. Oke. Yang kedua, produksi atau pengadaan barang. Yang ketiga, manajemen. Dan yang keempat, spiritualitas. Nah, spiritualitas ini luas karena beda agama beda. Tapi Mbah To sendiri meyakini semua agama pasti mengajarkan kebaikan. Seperti itu ya. Tak kasih contoh kecil. Gambaran kecilnya seperti ini. Contohnya, ketika kita tidak punya marketing atau kita tidak bisa menjual produk. Contohnya kita punya produk gurame, terus kos-kosan, kambing, baju, dan lain-lain. Kita punya produknya, tapi kita nggak bisa menjual. Apa yang terjadi? Kerugian, teman-teman. Seperti itu ya. Terus, untuk yang nomor 2, pengadaan dan produksi. Contoh, kita sudah punya nih pasarnya, permintaan konsumen tinggi, tapi kita nggak punya barangnya. Contohnya kita sudah punya konsumen rumah makan, pengennya gurame, nila, dan sebagainya. Tapi kita produknya terbatas. Apa yang terjadi? Konsumen kita kecewa, nyari distribusi yang lain atau produsen yang lain. Otomatis apa? Usaha sepi, bangkrut lagi gitu loh. Terus untuk yang ketiga, contohnya seperti ini. Kita sudah punya produk, penjualan bagus, terus pasarnya besar, tapi kita nggak bisa ngelola uangnya. Kita nggak bisa ngelola produknya, kita nggak bisa ngelola SDM-nya. Yang terjadi apa? Ya rugi lagi gitu loh. Makanya pemasaran, produksi, sama manajemen ini wajib banget dikuasai atau difahami oleh calon pengusaha. Seperti itu. Terus yang keempat, spiritualitas. Spiritualitas mengajarkan kita menjadi pribadi yang lebih baik. Agar ketika kita punya uang, kita punya usaha besar, kita punya pendapatan besar, kita tahu untuk apa uang tersebut. Agar tidak melenceng ke arah-arah yang negatif. Banyak loh teman-teman kita XTKI, mereka dapat uang instan banyak. Tapi karena secara spiritualitas kurang, yang terjadi apa? Narkoba, alkohol, dan lain-lain. Yang otomatis itu akan menggerogoti finansial kita. Makanya spiritualitas itu penting. Seperti itu. Kalau bicaraku atau penjelasanku terlalu cepat, tolong dikoreksi ya El. Jelas kok. Tadi habis ada tamu soalnya. Sorry. Udah sampai sini paham? Udah. Mau kita buka sesi tanya jawab dulu 5 menit atau langsung ke slide kedua? Udah. Boleh Udah. langsung? Oke. Udah. Oh. Udah. Suara apa sih? Sebentar. Oh, suara nenek. Oh, suara nenek. Oke, Suara sebentar nenek, ya. suara nenek. Udah. Iya. Maaf yang Udah. di mute dulu ya. Oke, baik. Oke. Udah, bentar. Aku tak atur nafas dulu. Habis nerima uang tadi. Selamat. konsumen. Udah? Untuk slide pertama ini hanya kalimat atau kata-kata yang sebenarnya nanti ketika dijelaskan itu nggak cukup 1 hari.
Nggak cukup sampai 5 buku atau 10 buku. Karena usaha itu sebenarnya adalah belajar, belajar, dan belajar. Ketika kita sebagai pengusaha berhenti belajar, yang terjadi apa? Bangkrut, mati, bubar, kolab, rugi, banyak kata untuk mendefinisikan tutup atau bangkrut. Makanya pernah Mbah To dengar satu kalimat, grow or die. Dalam usaha itu, kalau kita tidak berkembang, kita hanya menunggu waktu untuk mati atau bangkrut. Pernah kan kalian teman-teman semua dulu awal-awal 2000-an, 2005, 2010 pakai HP Nokia. HP Nokia siapa sih yang nggak punya, siapa yang nggak kenal. Tapi karena mereka nggak mau belajar, mereka nggak mau ngikuti pasar, yang terjadi apa? Kebangkrutan. Bahkan sekarang mereka mau bangkit dari kebangkrutan tersebut, itu berat banget. Makanya di sini Mbah To akan menjelaskan cara memilih, membangun, dan mengembangkan usaha. Bukan cuma bertahan, tapi juga berkembang. Karena ketika kita berusaha dan hanya bertahan, yang terjadi apa? Kebangkrutan. Seperti itu. Langsung masuk slide kedua, KL. Cara memilih usaha. Enak banget ya slide-nya ternyata ya. Padahal enggak niat banget. Oke, cara memilih usaha. Yang pertama, sesuaikan dengan minat, bakat, dan keahlian. Minat, setiap manusia hidup yang berumur lebih dari 5 tahun pasti punya minat. Bakat itu bisa diasah. Keahlian, apalagi. Jadi minat itu bibitnya. Setiap orang tanpa terkecuali. Bahkan orang autis pun mereka punya minat. Pertanyaannya, kita sadar nggak tentang minat kita? Jangan bilang, apa ya seneng aku ya? Aku sukanya apa ya? Aku minat di mana ya? Ya, menurutku rugi lah kalau kita sudah berumur segini, sudah sampai ke luar negeri, sudah punya anak, sudah punya istri, sudah punya suami, tapi belum tahu minat. Itu rugi banget. Kalian harus kenali diri kalian sendiri dulu. Itu nomor 1. Agar apa? Agar kita tahu minat kita di mana. Setelah kita tahu minat kita, lanjut kita ke bakat. Biasanya orang yang punya minat pasti punya bakat. Tidak mungkin tidak. Meskipun bakatnya masih ya 5-10% lah. Tapi dari bakat tersebut, ketika kita olah dengan baik, kita belajar di bakat tersebut dengan baik, lama-kelamaan pasti kita akan menjadi ahli di bidangnya. Tak kasih sedikit cerita lucu. Jadi dulu gini, awal-awal ke Taiwan, itu ada salah satu pancang atau kepala produksi lah bisa dibilang. Itu bilang gini, Nihan lihai kan gitu. Aku berpikir, loh lihai itu bahasa di tempatku sudah ada loh. Masa aku di Taiwan denger lagi loh. Ternyata lihai itu sepengetahuanku artinya itu pinter dalam bidangnya gitu. Karena kebetulan sebelum aku ke luar negeri, aku sudah bergelut dengan kain, dengan cat, sablon dan sebagainya itu ya nggak lama sih, tapi hampir lama. Jadi ketika masuk ke Taiwan, aku sudah punya bakat dan keahlian di sana. Akhirnya apa? Nggak lama kemudian jadi kesayangan Pak Bos, jadi kesayangan kepala produksi dan sebagainya. Kesimpulannya apa? Ketika kita tahu minat kita tahu bakat kita, dan kita latih setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, pasti akan menjadi keahlian. Apapun itu. Entah itu di seni, peternakan, perikanan, dan lain sebagainya. Itu untuk poin pertama. Sesuaikan dengan minat, bakat, dan keahlian. Untuk yang kedua, analisa kebutuhan pasar dan konsumen. Ketika kita sudah tahu minat kita, bakat kita, dan keahlian kita, terus kita harus bagaimana? Kita harus melihat kebutuhan pasar atau konsumen. Nah, ini yang tak bilang akan berat untuk para XTKI, khususnya yang terlalu lama di luar negeri. Karena apa?
perubahan ekonomi di Indonesia itu terlalu cepat menurut saya pribadi. Makanya ketika kita setelah pulang dari luar negeri, jangan terburu-buru buka usaha. Sebelum kita analisa dulu pasar atau konsumen kita. Itu penting. Karena banyak teman XTKI, mereka bangkrut di 1 tahun pertama. Bahkan 6 bulan setelah buka langsung tutup. Karena apa? Karena mereka cuma ikut-ikutan. Mereka nggak benar-benar melihat kebutuhan pasar atau konsumen. Mereka hanya ikut-ikutan. Wih, koncoku sudah sukses di bidang A. Ikut ah. Modal langsung dicurahkan semua. Modal dikeluarkan semua. All in. Yang terjadi apa? Karena beda daerah, kebutuhan pasarnya berbeda. Beda daerah, kebutuhan konsumennya berbeda. Yang terjadi apa? Bangkrut. Itu harus benar-benar hati-hati di poin kedua ini. Jangan asal-asalan. Oke? Kalau nggak pengen bangkrut cepat. Oke, yang ketiga. Sesuaikan dengan modal yang dimiliki. Aku sendiri tahu. Kalau di Taiwan ada yang beruntung, ada yang tidak. Ada yang punya gaji besar, ada yang punya gaji pas-pasan. Bahkan ada gaji yang cenderung kurang. Bahkan ada yang langsung habis untuk konsumsi keluarga di Indonesia. Jadi modal di sini pasti berbeda-beda juga. Dari kesekian teman-teman yang melihat video ini, mungkin ada yang sudah punya tabungan 500 juta. Mungkin juga sudah ada yang punya tabungan 1 miliar. Tapi tidak menutup kemungkinan masih ada teman yang punya tabungan cuma 10 atau 20 juta. Terus apakah itu menjadi masalah? Yora, ya enggak. Jadi gini, usaha yang tepat itu bisa dimulai dengan modal yang tepat juga. Jadi modal tidak harus selalu besar. Sebenarnya aku nggak pengen cerita ini, tapi kemarin El bilang, ya udah ceritain tipis-tipis lah Mbah gitu. Ya udah tak ceritain tipis-tipis. Setelah pulang dari Taiwan, aku cuma mulai dengan modal 7 juta rupiah. Taruhlah untuk kebutuhan bertahan hidup selama 2 bulan pertama, aku butuh 5 juta. Untuk istri dan anak. Tinggal 2 juta. Alhamdulillah dengan penerapan modal di pos yang tepat, akhirnya bisa jalan. Makanya buat teman-teman yang modalnya belum terlalu besar, jangan berkecil hati. Banyak di luar sana usaha yang bisa dimulai dari modal terkecil, bahkan 1 atau 2 juta. Nanti untuk peluang-peluang atau referensi peluang-peluang nanti bisa japri ke L atau ke aku langsung bisa. Monggo silahkan. Nah, untuk yang keempat, pilih usaha yang ada potensi berkembang. Oke, pilih usaha yang ada potensi berkembang. Contohnya, aku pengen jualan cilok. Cilok modalnya 1 juta sudah bisa loh jalan loh. 4 juta juga sudah bisa jalan loh. Lalu pertanyaannya, Mbah, apa jualan cilok bisa berkembang? Bisa. Pernah dengar gak sistem franchise? Jual produk dan hak usaha atau namanya. Itu bisa dilakukan. Bahkan ketika kita tidak jual franchise, kita bisa terapkan cabang by cabang. Taruhlah gini, Mbah To punya usaha cilok dengan modal 1 juta. Tapi Mbah To sudah tahu nih kebutuhan pasarnya seperti apa. Konsumen di daerah Mbah To sukanya yang seperti apa? Apa sih yang suka kacang, pedas, dan sebagainya. Setelah penjualan Mbah To sudah melalui break even point atau BEP dalam modal awal, baru diselisihkan 20-30% agar menjadi 100% modal lagi untuk buka cabang kedua. Sesimpel itu teorinya. Tapi prakteknya harus dengan kerja keras dan tanggung jawab. Oke, seperti itu. Cuman 4 tapi sudah menghabiskan suara ternyata. Terlalu bersemangat habis dapat uang. Dah, ada pertanyaan untuk slide pertama? Kedua? Cara memilih usaha? Saya boleh bertanya, Mbak? Iya, boleh. Apa? Dari siapa ini? Saya Herniti. Herniti. Iya. Pertanyaannya apa, Herniti?
Gini Mbak, semisalkan gitu di daerah saya tuh kan banyak yang lagi buka usaha, apa sih, kayak agen sembako, terus agen sayuran gitu kan. Tapi terlihat rame, tapi banyak juga yang buka usaha kayak gitu gitu. Menurut Mbah, saya eh, ikut-ikutan usaha kayak gitu dengan apa ya? Dengan kemungkinan persaingan yang ketat atau cari usaha lain yang apa sih, buka peluang lain gitu, pikir usaha yang lain gitu Mbak. Nah, jadi gini Mbak Erniti, pertanyaannya langsung ya, to the point ya. Aku boleh buka usaha itu atau yang lain gitu ya? Iya Mbak. Aku punya pertanyaan satu buat memperjelas tentang ini. Sebelumnya Mbak Herniti sudah pernah transaksi jual beli dalam skala besar, apapun itu. Belum sih Mbak. Nah, kalau saranku jangan buka agen sembako. Karena apa? Pertama, menjadi agen sembako itu modal yang dikeluarkan harus besar. Harus, nggak boleh nggak. Karena apa? Pembelanjaan pertama sebagai agen sembako untuk mendapatkan harga yang kuantitatif, kita harus beli dalam kuantiti yang banyak, jumlah yang banyak. Itu Mbak Herniti. Terus yang kedua, break even point-nya lama, titik impasnya lama. Jadi modal itu belum kembali, tapi mbaknya nanti pasti dituntut buat belanja barang baku yang lain. Yang terjadi apa? Kalau manajemennya Mbak Herniti tidak bagus, yang terjadi uang akan habis. Enggak, Sampai sini paham? soalnya mamaku ngomong kayak gini Mbak, katanya kita kalau misalkan mau buka agen sembako, kita tuh cuman butuh tempatnya aja yang luas katanya. Soalnya kan para supplier itu cuman naro nanti bayarnya kalau barangnya sudah habis katanya gitu Mbak. Makanya saya minta saran sama Mbak. Gini, mungkin ibunya Mbak Herniti itu kurang paham ketika dijelaskan sama temannya atau saudaranya atau orang yang memberi informasi. Yang terjadi di lapangan itu seperti ini Mbak Herniti. Para distributor itu memberikan barang itu tidak dibayar setelah barangnya laku. Itu salah. Yang terjadi tempo Mbak Herniti. Jadi barang laku nggak laku itu harus ditempo. Kecuali skalanya kecil. Kayak jajanan, angkringan, terus pasokan yang perputarannya cepat itu emang biasanya satu perputaran ketika barang habis baru dibayar. Tapi kalau untuk beras, minyak, telur, dan sebagainya, setahu saya itu berjangka. Jadi mereka naruh barang ke tempat Mbak Herniti, nanti dalam waktu yang sudah disepakati harus membayar, laku atau tidak laku. Seperti itu Mbak Herniti. Jadi untuk lebih jelasnya, Mbak Herniti bisa tanya sama Ibu. Bu, coba dipastikan, itu beneran nggak bayarnya setelah laku. Kalau bener-bener ada supplier atau distributor yang bisa ngasih barang dan bayarnya setelah laku, ya toh, dengan kuantiti besar, itu wajib segera dijalankan, Mbak Herniti. Itu ya Mbak. Ya. Soalnya kan itu kan pakai kayak nota gitu ya. Kalau misalkan dia datang itu kita harus bayar lunas gitu ya. Ya, jadi gini, by nota, contoh seperti ini. Distributor tersebut datang per 2 minggu, contohnya. Ya toh? Ketika yang 1 minggu pertama ini belum habis pun, ketika dia nganter lagi di minggu kedua, ini harus sudah dilunasi. Tapi yang pengiriman kedua ini dibayar di pengiriman ketiga, seperti itu. Jadi sistemnya seperti ini loh Mbak Herniti. Ini pengiriman pertama. Ini nggak bayar dulu, ya toh. Tapi setelah ada pengiriman kedua, yang ini harus dibayar. Ini nggak bayar, tapi di pengiriman ketiga yang ini harus lunas. Seperti itu Mbak Herniti. Oh, Bayar gitu ya. Setauku seperti itu Mbak Herniti. Tapi emang ketika ada benar-benar ada pengusaha atau distributor yang berani titip barang ketika belum laku nggak minta bayaran, harus segera dijalankan usaha itu. Karena peluang seperti itu 1 banding 1 juta Mbak Herniti. Nggak ada aja mungkin ya Mbak. Ada 1 tapi banding 1 juta. Iya, nggak mungkin lah. Mereka juga butuh perputaran modal. Ya, betul.
siapa toh pengusaha yang bodoh gitu loh. Iya. Pengusaha bodoh itu yang pengusaha yang baru-baru masuk jadi pengusaha, itu baru bodoh. Dan biasanya dibodoh-bodohin gitu loh. Ya, terima Makanya kasih untuk sebelum kita jawabannya. masuk ke dalam dunia usaha, kita harus belajar biar gak dibodoh-bodohin gitu Mbak Erniti. Ada lagi pertanyaan dari yang lain? Ya, makasih ya Mbah ya. Slide ketiga. Halo, halo, Halo. Halo, Mbak, Halo. boleh nggak? Ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Mbak, boleh tanya nggak sih Mbak? Iya, silakan. Mbak, apa yang dimaksud dengan break even point itu maksudnya gimana itu? Oh, gini. Ini dengan siapa? Dengan Nur Mbak Nur. Di mana Mbak Nur? di Majalengka, Sudah di rumah atau masih di Taiwan? masih di Taiwan. Oh, gini Mbak Nur. Nanti sebenarnya gini, break even point itu satu kalimat atau satu kata yang harus benar-benar difahami setiap calon pengusaha. Karena ketika kita tidak tahu HPP, harga pokok produksi, kita tidak tahu margin, profit atau keuntungan, kita nggak tahu BEP, break even point, kita nggak akan pernah tahu kita untung atau rugi. Jadi break even point itu artinya gini. Contoh gampangnya seperti ini. Mbak Nur itu usaha pertama modal 10 juta nih Mbak Nur. Nah, Iya. ketika usaha tersebut sudah kembali ke 10 juta, tapi Mbak Nur masih punya produk yang sama dengan kuantiti minimal 70% dari modal awal, itu namanya sudah break even point. Dengan keuntungan 70% kotor seperti itu Mbak Mun. Jadi bahasa gampangnya balik modal Mbak Mun. Oh, Kembali gitu. modal. Balik Iya, modal. iya. Jadi nanti Mbak Nur tak kasih PR ya Mbak Nur. Iya. Mbak Nur nanti ya harus belajar. Mbak Nur tak kasih PR. Pertama harus paham apa itu HPP. Cara Nah, itu menghitung ya. HPP. Iya, gimana Harga itu? pokok produksi. Nanti bisa cari di Google, cari di YouTube. Apapun referensinya bebas. Yang penting Mbak Nur harus tahu apa itu HPP. Iya. Bisa? Iya, insya Allah, insya Allah. Yang kedua, Mbak Nur harus paham apa itu margin dan profit. Margin dan profit, ya. Ya. Terus yang ketiga Mbak Nur, PR terakhir, Mbak Nur harus tahu bagaimana cara menghitung margin dan profit. Yang ketiga tuh cara menghitung gitu ya. Ya, cara menghitung HPP-nya, marginnya, sama profitnya bagaimana. Itu dulu. Biar Mbak Nur punya sedikit pandangan tentang usaha itu sebenarnya nggak sepele, nggak asal buka, untung kaya, nggak seperti itu. Iya, iya. Usaha itu pasti ada yang namanya trial and error. Kita mencoba dan gagal, itu pasti ada. Iya, iya. Dan kita harus siap untuk itu. Jadi itu dicari tahu yang nomor satu itu yang HPP sama margin and profit itu berarti ya Mbak ya? Yang untuk pertamanya itu ya dicari. Maksudnya kayak itu poin pentingnya itu untuk sebelum buka usaha itu yang dicari yang seperti itu dulu gitu. Ya, biar paham dulu tentang gimana sih perputaran usaha itu sebenarnya gitu loh. Setelah kita memahami tadi pasarnya, penjualannya, terus bagaimana cara mendapatkan barangnya atau produksinya, terus bagaimana manajemennya. Sebelum kita tahu tiga ini, kita harus paham dulu apa itu harga pokok produksi. Soalnya terus, gini loh Mbak, boleh sharing sedikit ya. Dulu kan saya pernah buka usaha kayak buka usaha kue gitu ya. Kalau saya kan produksi rumahan gitu kan, produksi rumahan. Terus kita nggak bisa mengimbangi harga, misalkan harga pasar. Contoh jajan pasar misalkan, kita produksi di rumah misalkan harga 1.000 itu udah untung minim banget. Terus kalau masyarakat itu tuh bisa membandingkan dengan harga yang di pasar. Di pasar misalnya dari saya cuma 1.000 gitu. Terus di pasar misalkan 800, otomatis kan orang-orang kan ngambil dari pasar karena itu kan harga murah. Sedangkan kalau kita kalkulasikan biaya itu udah minim banget gitu. Itu yang jadi anehnya itu kok bisa gitu harga pasar bisa lebih rendah sedangkan bahan baku itu sama, harga sama. Itu solusinya gimana sih Mbak gitu kan? Apa karena mereka itu ngambil
untuk kalkulasi partai apa karena kita kan usaha rumahan gitu kan, otomatis kita ngambil bahan-bahan itu yang untuk ukuran kecil gitu. Apa dari sana aku kurang paham di sana. Jadi kalau usaha mau dipaju kita rugi dong, nggak dipaju gimana gitu kan? Kita namanya mau usaha gitu, mau sukses gitu. Itu solusinya gimana Mbah gitu untuk seputar bahan-bahan gitu. Kok bisa gitu harga bahan sama tapi harga jual kok berbeda gitu loh. Kayak gitu. Jadi mungkin manajemennya itu seperti apa gitu. Tolong Mbak di Ini apa masih namanya sama Mbak Nur di-sharing. ya. Iya. Nah, jadi gini Mbak Nur, tadi saya sudah bilang di awal sama Mbak Herbina, Mbak Herniti, sama Mbak Herniti. Jadi gini, modal untuk buka sembako itu besar. Karena apa? Karena ketika kita hanya modal kecil, kita kalah secara harga grosir. Itu juga terjadi kepada UMKM, khususnya jajanan. Jadinya makanya kenapa Mbak Nur harus belajar apa itu HPP, margin, sama profit, dan bagaimana cara menghitungnya. Agar Mbak Nur tahu nih, bisa menyiasati. Contoh gini Mbak Nur. Mbak Nur beli tepung buat kue 2 kilo. Dengan harga 10.000 lah seumpama. Berarti 2 kilo 20.000 kan gitu. Iya. Padahal satu karung tepung isinya kurang lebih 50 kilo, tapi harganya cuma 7.000. Berarti 7.000 kali 50 cuma 350. Mbak Nur bisa ngirit biaya kurang lebih sekitar 2.000-nya tadi, 3.000-nya tadi. 3.000 kali 50 berarti 150.000. Pertanyaannya, ketika Mbak Nur nggak tahu kebutuhan harian, Mbak Nur berani nggak beli 50 kilo langsung di awal? Nggak berani. Nah, itu gunanya menghitung HPP, margin, sama profit tadi. Karena apa? Ketika Mbak Nur sudah paham ini, otomatis Mbak Nur tahu kebutuhan harian. Karena untuk menghitung HPP, kita harus tahu kebutuhan hariannya. Dan hasilnya berapa? Seperti itu Mbak Nur. Nah, jadi solusinya apa? Solusinya Mbak Nur harus paham dulu HPP-nya berapa yang dibutuhin untuk membuat 1 kue atau 10 kue atau 100 kue. Karena beda jumlah itu HPP-nya juga berbeda Mbak Nur. Sebenarnya aku bisa menjelaskan secara rinci, tapi nanti kalau tak jelaskan secara rinci waktunya habis di sini tok Mbak Nur. Apa mau tak buat ke video setelah ini cara menghitung HPP buat usaha apa tadi? Boleh sama margin sama Boleh, profitnya boleh. boleh. Buat apa untuk usaha apa Mbak Nur? Kue. Buat itu HPP sama margin and profit. Kalau bisa sama break even point-nya juga. Boleh dibikin video biar lengkap. Ini yang jadi ngasih PR malah, yang dikasih PR malah aku lagi Mbak Nur. Hore, Mbak tadi kerjain malam ini. Sekalian Mbak. Oke, kita lanjut di slide Menyelamkan. ketiga ya. Nanti baru kita sambung pertanyaan lagi. Iya. Saya Mbak pengen bertanya tadinya. Oh, L, ini mau dijawab Nanti dulu atau ada langsung masuk ke slide 3 L? kita ke slide 3 dulu ya. Nanti setiap slide kita ada waktu untuk tanya jawab kok. Jadi disimpan dulu pertanyaannya ya. Oke. Oke, nah, tak ambil nafas dulu karena habis dikasih PR sama Mbak Nur. Oke. Makasih Mbak, makasih. Setelah kita tahu cara memilih usaha, berarti kan sudah ada gambaran nih usaha apa yang mau dibuka nanti. Sudah pada punya gambaran belum? Kalau belum tak ulangin lagi loh. Sudah. Sudah, Mbak. planningnya udah ada, tinggal nyari modal. Nanti gini, kalau udah kumpul Mbah toh, modal itu nomor 100. Wah, kok bisa? Gimana? Serius, modal itu nomor 100. Lah, Kok bisa Nanti gimana nggak dijelaskan. ada modalnya? Di sini ada. gimana? Nomor 2 ada. Modal bank? Jangan modal bank Dari aja, Mbak. konsumennya. Oke, bisa dilanjut ya ke slide 3 ya. Iya. Cara membangun usaha. Pertama, apa ya, cah TK mau Nggak ada suaranya, Mbak.
Itu Maaf kepencet. Mas, itu Mbak sebentar Toh pasang aja kepencet kamera. kayaknya. Aku nggak pegang Udah. kamera. Itu salah aku saya, nggak maaf pegang saya, layar. maaf. Sudah dengar? Sudah. Sudah. Oke, gini. Jadi setelah kita memahami cara memilih usaha yang tepat untuk diri kita. Difahami ya, diri kita, bukan orang lain. Karena yang tahu potensi kita, tahu minat kita, tahu bakat kita, itu kita sendiri, bukan orang lain. Itu perlu difahami. Setelah kita memahami itu, baru kita membangun. Cara membangunnya seperti apa, Mbak? Kan gitu pertanyaannya. Sudah ditulis dengan gamblang di sini nomor 1. Siapkan rencana usaha. Rencana. Aku paling males dengan rencana. Apalagi ditulis. Aku sukanya hanya membayangkan. Itu bodoh. Paham ya? Rencana ketika hanya di dalam imajinasi itu bodoh. Karena yang terjadi apa? Ditinggal tidur, pasti bangun tidurnya hilang semua. Seperti itu. Jadi siapkan rencana usaha. Harus pakai catatan. Bukan di awang-awang. Banyak teman kita salah kaprah, mereka punya rencana usaha, tapi hanya sekedar rencana. Tidak ada realisasinya, tidak ada catatannya, tidak ada pembukuannya, tidak ada pengingatnya. Ya bodoh. Mau diajarin sampai 1000 tahun pun, kalau kalian tidak punya catatan untuk mengingatkan, ya bangun tidur pasti hilang semuanya. Makanya nanti buat teman-teman, siapkan rencana usaha kalian dengan rapih, minimal di buku. Nanti apa saja yang perlu disiapkan dalam rencana usaha? Yang pertama itu bukan modal ya. Yang pertama bukan modal. Rencana itu seperti tadi, kembali ke cara memilih usaha. Rencanakan dulu usaha apa yang ingin dipilih. Rencanakan dulu seperti poin-poin tadi, itu direncanakan aja dulu. Nah, perencanaan itu nanti kalian bisa tanya. Tanya siapa Mbah? Gitu. Boleh tanya Mbah To. Kalau nggak pengen ngerepotin Mbah To, boleh tanya Mbah Krum. Tahu nggak Mbah Krum? Mbah Google. Kalau nggak bisa tanya Mbah Google, yang bisa ngomong Mbah YouTube. Nah, kalau nggak ada Mbah YouTube, yang keempat, tanya ChatGPT. Setiap HP teman-teman pasti sudah ada AI-nya. Yang penting pertanyaannya jelas. Loh, kok muter-muter sih Mbak penjelasannya? Kan gitu. Iya, emang muter-muter. Karena setiap rencana usaha pasti berbeda. Jadi nggak bisa dijelaskan di sini. Tak kasih contoh. Mbah To mau buka konveksi. Apa yang harus disiapkan? Ya mesin jahit, mesin obras, kain, jarum, gunting, dan sebagainya. Itu harus didata. Dibelanjakan, hitungannya berapa, jelas. Oke. Kalau usaha bikin kue yang disiapkan apa Mbak? Tepung, terus pengembang, ragi, dan lain-lain. Jadi setiap rencana usaha pasti berbeda. Jadi kalian harus merencanakan usaha kalian sendiri. Bisa dipahami sampai sini? Oke, lanjut kedua. Atur modal dengan bijak dan terarah. Atur modal dengan bijak dan terarah. Iya nak modalnya akeh Mbah, bisa diatur. Kalau modalnya sedikit, gimana ngaturnya Mbah? Gitu. Dalam hitungan modal yang perlu kita pahami adalah persentase, bukan nominalnya. Contoh seperti ini. Mbak Nur pulang dari Taiwan. Bawa uang 20 juta atau 10 juta aja, nggak usah banyak-banyak. Pertanyaannya, bisa nggak Mbah buat bikin usaha? Bisa. Dengan cara bagaimana Mbah? Caranya 10 juta. Ini ada 10. 10. Oke? 10 juta. Pertanyaannya, suaminya Mbak Nur kerja apa enggak? Kalau kerja berarti ada pendapatan lain untuk mencukupi kebutuhan selama Mbak Nur memulai usaha. Oke? Berarti 10 juta ini utuh. Tidak kurang untuk kebutuhan yang lain. Tapi ketika suaminya Mbak Nur nggak kerja atau justru Mbak Nur belum punya suami, otomatis dari 10 juta ini Mbak Nur butuh buat biaya kehidupan sehari-hari. Nah, pertanyaan nih, sudah tahu belum biaya kebutuhan sehari-hari di Indonesia? Kalau belum, harus dihitung.
Agar apa? Kita tahu pengurangannya. Taruhlah 1 bulan Mbak Nur karena single, dia cuma butuh 2 juta per bulan. Oke, berarti kita ambil masa 2 bulan. Berarti sudah berkurang 4 juta, masih 6 juta. Nah, dari 6 juta ini kita buat apa Mbak? Gitu. Ini kita bagi lagi jadi 2. 6 dibagi 2 berarti jadi 3. Yang 3 ini baru buat mulai usaha. Tapi tidak semuanya. Ini masih dibagi lagi. Jadi 1/3. Ini diambil 2. Tinggal 1 juta. Karena apa? Masih ingat kan tadi Mbak To bilang apa? Setiap usaha itu harus ada trialnya, uji cobanya. 1 juta ini untuk uji coba. Kalau mau jualan gorengan atau kue, Mbak Nur tadi kue, ya udah beli tepung dengan nominal tersedikit 1 kilo. Dari 1 kilo itu Mbak Nur bisa menghasilkan berapa varian kue. Harus ada catatannya. Dari 1 kilo jadi pukis sekian. Jadi jajanan Majalengka apa sih? Aku nggak paham jajanan Majalengka. Jajanan Majalengka jadi berapa? Dan ini tadi sudah melewati masa yang sebelumnya ya. Kita sudah tahu konsumennya ya. Jangan nanti tanya lagi, "Lu Mbak jualnya kemana?" Lucu banget itu. Oke, 1 juta buat trial. Ketika 1 juta sudah trial, kita tahu HPP-nya. Kita tahu profit dan marginnya. Oke, baru kita harus mengambil keputusan yang 2 juta ini mau langsung dimasukkan atau ditunggu dulu. Kalau saranku ditunggu dulu minimal 1 bulan. Bagaimana caranya uang 1 juta ini bertahan dan bertambah. Kalau nggak bertambah, saranku 2 juta ini jangan dimasukkan dulu. Karena pasti ada yang salah dengan usaha ini. Yang namanya usaha harus menghasilkan. Karena kita punya space waktu 2 bulan ini, 1 bulan ini kok belum menghasilkan, berarti ada yang salah. Diingat, ada yang salah. Paham ya sampai sini ya? Tapi ketika 1 bulan pertama sudah menghasilkan, otomatis di bulan kedua, tabungan kita yang 2 juta untuk kebutuhan kan nggak jadi dipakai nih. Otomatis jadi modal lagi. Baru kita tambahkan di 3 juta. Untuk pengembangan. Tapi 5 juta masih aman. 5 juta ini harus benar-benar keluar ketika butuh darurat dan siap berkembang. Bisa difahami ya, sampai ke atur modal dengan bijak dan terarah. Karena banyak teman-teman salah kaprah. Dibilangin orang tuanya gini, Duk, buka warung kelontong aja Duk, kita tinggal nyiap ke tempat. Setelah itu barangnya diisi sama bos itu kan gitu. Mereka lupa kalau buat bangunan, beli tanahnya, bangunnya, rumahnya, semuanya, terus izin bangunannya, itu butuhnya banyak sekali loh. Itu sudah menguras banyak banget tabungan. Saranku, mulai usaha dengan skala terkecil dulu. Agar modal terarah. Nanti buat teman-teman bisa lah WA atau ngasih contoh, Mbak aku sudah punya tabungan segini. Ini cocoknya buat gimana ya? Aku mau usaha ini. Nanti tak bantu hitung. Seperti itu. Untuk yang ketiga, mulai dari skala terkecil. Ini sebenarnya sudah nyambung yang kedua. Karena ketika kita bisa ngatur modal, otomatis kita akan mulai dari skala terkecil. Karena ketika seseorang membuka usaha, langsung besar. Kita bukan anaknya Jokowi, bos. Kita bukan anaknya Bambang Susilo Yudhoyono. Kita bukan cucunya Soeharto. Kita itu orang kecil yang harus merangkak dari bawah dengan perjuangan dan konsistensi untuk menjadi besar. Kalau kita mulai usaha langsung besar, itu bunuh diri. Oke? Hampir 99% temanku sing ex luar negeri yang mereka memasukkan semua modal di usaha pertama mereka, nggak sampai 2 tahun mereka kembali lagi ke luar negeri. Dan itu fakta. Oke, 1, 2, dan 3. Sekarang yang keempat. Ini susah. Kenapa tak bilang susah? Karena HPP aja belum paham, margin juga belum paham, terus profit dan sebagainya juga belum paham. Apalagi itu shop, Mbak. Shop itu apa?
kubis, dikasih wortel, dikasih ayam itu Mbak, sayur sop Mbak. Enggak. Sop itu standar operasional prosedur. Contohnya gini, sumane Mbak Nur bikin kue. Kue ketika pengen hasilnya selalu konsisten, Mbak Nur harus punya takaran wajib dan pasti. Contoh, aku mau bikin kue pukis nih. Oh, tepungnya sekian gram, raginya sekian, terus pemasakannya dengan suhu sekian menit. Itu harus ada standarnya. Agar apa? Agar ketika kita membuka cabang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya, kita bisa menghasilkan produk yang sama dengan standar produk di cabang pertama. Kayaknya terlalu berat. Biar nggak berat-berat banget, langsung tanya aja, El. Boleh, ada yang punya pertanyaan mungkin tentang topik ini? Cara membangun usaha. SOP. Miss, boleh Yuk, saya siapa? bertanya? Boleh, Boleh, ya. Cara membangun usaha ya ininya. Ya. Tapi saya tuh udah buka usaha gitu. Oke. Jadi saya bukan dalam tahap membangun, saya dalam tahap mengembangkan. Ya. Nah, jadi saya tuh sekarang tuh buka usaha kontrakan ya, Mbak. Ya. Nah, yang jadi pertanyaan saya tuh gimana cara mengembangkan usaha saya biar berlanjut dan berkembang gitu. Jadi jangan sampai Oh, bangkrut. oke. Aku boleh Mungkin itu ngomong agak kasar sedikit gak? ya. Gini, sebodoh-bodohnya orang itu nggak bakalan rugi usaha kontrakan kecuali di kontrakan itu ada orang bunuh diri, ya toh, ada penggerebekan, entah itu sesama jenis atau selingkuhan, itu nggak bakalan rugi. Kenapa? Karena kontrakan itu usaha paling gampang. Tapi ada tapinya, modalnya besar gitu. Karena Mbak, siapa namanya? Ika, Ika. Iya, Pati. Ika. Ika. Mbak Ika. Jadi gini Mbak Ika. Mbak Ika beruntung banget sudah punya kontrakan. Punya berapa pintu Mbak Ika? Jadi saya punya 3 tempat, tapi dalam beberapa jenis gitu ya. Yang satu tempat itu khusus buat suami istri gitu, dia satu rumah. Jadi Ya. kontrakan namanya. Satu tempat lagi buat kosan. Jadi kosan Berapa itu pintu kosnya? lantai atas ada 2 pintu dan sama lantai bawah juga masih dalam tahap perencanaan gitu. Yang bawah Nah, berarti masih bangunan perencanaan mentah ya. ya. Yang Jadi ketiga, saya lihat sesuai dengan konsumennya apa dia mau buat usaha atau buat tempat tinggal atau apa gitu. Lantai bawah masih dalam tahap perencanaan. Nah, yang ketiga 3 tempat kan punyanya ya. Yang satu lagi itu buat usaha tempat tinggal boleh, buat usaha juga boleh gitu karena di pinggir jalan ya. berarti ruko ya Mbak Ika? Ya, jadi saya tuh ya ruko satu yang khusus kontrakan satu, yang satunya mau tempat tinggal boleh, mau tempat usaha boleh gitu. Jadi punya 3 tempat. Ya, Sekarang apa yang namanya? Mbak To, saya tuh yang bikin bingungnya tuh ya, ini yang laku keras tuh kontrakan yang per hari gitu. Nah, yang jadi kendala saya ya, Mbak To. Jadi ini maaf nih ada jorok ya, rada-rada menjurus gitu. Jadi saya nego harga kayak gitu ya. Ya itu, boleh nggak saya bawa pasangan? Boleh nggak? Ah, dari sana ini bukan Taiwan, bro, kata aku tuh. Jadi saya tuh, gini. jadi laku keras loh Mbak To. Aku yang sehari itu wah laku keras sampai penuh. Tapi aku yang jadi bingung, ya itu buat mereka mesum. Aduh bahaya kata aku tuh. Aku nggak mau. Aku Nah, pengen gini. barokah gitu. Nggak mau. Ah, gini. Mbak Ika tadi ikut dari awal apa baru pertengahan? Maksudnya apanya? Ikut masuk ke Zoom ini dari awal atau pertengahan tadi? Dari awal. Dari awal. Berarti kan tahu toh
4 hal yang harus dimiliki sama pengusaha? Iya. Marketing atau penjualan, produksi atau pengadaan barang, oke, manajemen. Terus yang keempat apa tadi, Mbak Ika? Lupa. Bapak, Spiritualitas, Mbak Ika. Oh iya, itu termasuk spiritualitas juga. Nah, ketika Mbak Ika hanya berorientasi pada uang atau hanya money oriented, akhirnya Iya, apa? Mbak Ika melanggar norma agama di negara kita. Iya. Ya enggak? Terus pertanyaannya. Akhirnya kita gini loh, sebenarnya dalam usaha nggak bisa langsung dibenturkan secara langsung sama spiritualitas, sebenarnya nggak bisa. Dan nggak boleh juga sebenarnya. Tapi menurutku kenapa harus ada spiritualitas? Agar kita tahu, agar kita bisa menjaga generasi-generasi setelah kita. Karena apa? Keberkahan itu bukan hanya sekedar dari uang, tapi juga Betul. dari Tuhan kita. Nah, kalau Mbak Ika sudah paham di sini, pertanyaannya Mbak Ika mau berkembang yang seperti apa Mbak Ika kontrakannya? Ya, saya pengen berkembang secara sehat dan ibaratnya berkah dunia wal akhirat. Makanya saya setiap yang minta per hari itu membeludak permintaan saya tolak. Jadi saya tidak hanya memikirkan tentang uang gitu, tapi saya memikirkan tentang keberkahan usaha saya gitu. Jangan sampai tempat saya maaf ya, kasar dipakai istilahnya mesum lah atau apa. Makanya saya jarang nerima gitu. Padahal ini membeludak banget dong yang per hari itu banyak banget konsumen datang. Tapi setiap saya ini dia selalu meminta, boleh nggak bawa pasangan? Kata saya gini, kalau suami istri boleh, saya terima. Kalau untuk yang pasangan belum nikah, saya nggak terima. Maaf kata saya tuh. Alasannya gitu aja. Memang membeludak, Bato. Nah, Itu jadi kan membeludak, gini Pak. Mbak Ika. Mbak Ika. Mbak Ika. Ya, ya. Potong dulu ya ceritanya ya. Jadi gini Mbak Ika. Mbak Ika itu sudah beruntung, sudah punya kos-kosan suami istri, sudah punya kos lantai atas dan bawah, sudah beruntung punya ruko. Itu pertama, poin yang pertama harus dipegang itu. Nah, pertanyaannya, itu mau dikembangkan secara ditambah pintunya atau dikembangkan seperti apa? Atau pengen dapat penghasilan yang lebih besar dari itu atau seperti apa Mbak Ika? Ya, saya hanya pengen dapat penghasilan aja lah ya. Kalau lebih besar sih, ya mungkin lebih besar. Semua juga berharap kayak gitu ya. Ya pengen berkembang dan lebih besar aja lah, Mbah. Gimana tuh? Ini berkembangnya itu secara penghasilan keuangan bulanan atau secara jumlahnya? Secara jumlah kontrakannya. Pengennya yang dikejar yang mana dulu? Karena berhubung ya apa itu penghasilannya dulu. Karena ibaratnya gini, tempat kan udah punya, saya udah punya 3. Jadi khusus satu tempat untuk sekeluarga suami istri ada. Kalau konsumennya minta yang Ini suami Mbak Ika, tak potong dulu Mbak Ika. Mbak Ika ya, sekarang posisi di mana? Taiwan, Taiwan. Terus Mbak Ika selain kontrakan pernah usaha apa lagi? pernah usaha buka counter, Konter, terus udah counter sama itu, sama kontrakan. konter masih enggak Sakram? Kalau untuk dunia nyata counter udah pilot dan tapi untuk dunia nyata saya masih nerima karena suka jualan online gitu. Jadi segala macam bisa saya penuhi buat konsumen gitu. Oke, sekarang pertanyaannya Mbak Ika dalam 1 bulan penghasilan dari jualan online tersebut berapa ribu atau berapa ratus atau berapa juta? Bisa dihitung nggak? Per bulan gitu ya? Ya. Per bulan sama itu kan kadang ada yang beli HP, pulsa, segala macam gitu ya. Ya. Dapat per bulan itu modalnya aja 5 juta. Itu modal. Itu kan saya tuh ngutangin gitu, kadang ngutangin gitu, bukan cash. Konsumennya di 5 jutaan lah. Berarti 5 juta dapat ya? Iya. Tadi Mbak Ika lokasinya di mana Mbak Ika? Maksud lokasi itu lokasi saya kerja apa lokasi tempat usaha saya? Yang bisa jadi ruko atau bisa jadi kontrakan tempat tinggal tadi. Itu di mana? Talaga Majalengka. Majalengka juga kayak Mbak Nur ya?
Iya. Majalengka. Majalengka UMR sekarang berapa tahu nggak Mbak Ika? UMR 23 katanya ya? 22, 23. 22. Oh, katanya. 22 ya. Jadi gini, Mbak Ika, kalau Mbak Ika ngikuti caraku, buat salah satu tempat yang masih belum jadi tadi, itu dibuat tempat usaha, counter lagi. Tapi dengan strategi pemasaran apa? Keluarga teman-teman TKI yang di rumah. Jadi Mbak Ika promosinya di Taiwan nih, sama teman-teman. Iya. Tapi jualnya ke keluarga mereka yang di sekitaran Majalengka. Sistemnya di Majalengka atau di tempat tadi, Mbak Ika cukup bayar 1 orang. Bisa lulusan SMA, bahkan bisa S1. Karena rata-rata sekarang karyawanku itu S1 dan gajinya juga sama UMR. Nah, itu nanti baru jenengan briefing, Mbak Ika briefing dari Taiwan, cara kerjanya seperti apa, alurnya seperti apa, tugas mereka apa. Dan uang setiap sore harus masuk ke rekening mana. Itu nanti Mbak Ika bisa mendapatkan pendapatan lebih dari kontrakan dari satu tempat itu. Oh, iya. Jadi lantai bawah itu kan yang iya paham. Kan yang ruko itu saya tuh atas tuh 2 pintu kosan, yang bawah kan masih gimana konsumen kan ada. Jadi saya harus buka counter aja gitu ya. Nanti ngerekrut pekerja kayak gitu. Ya, tapi pekerjanya jangan keluarga. Nomor 1, pekerjanya jangan keluarga atau saudara, jangan. Iya. Bisa dipahami sampai sini? Paham. Ada pertanyaan? Iya. Ya berarti saya itu aja ya mungkin. Enggak ya, apa sih namanya? Memang berarti kita tuh harus melihat yang spiritual itu ya. Kita pengen berkah dunia akhirat, yang pokoknya yang kayak gitu, yang membeludak orderan itu jangan diterima ya, Mbak. Oke, sampai sini paham ya? Ya, paham. Jadi gini intinya Mbak Ika, satu kali lagi tak jelaskan. Yang membuat kita kaya itu Tuhan yang Maha Kaya. Apapun agama kita, kita meyakini yang membuat kita kaya itu Tuhan kita. Ketika kita melalaikan atau kita mengabaikan aturan-aturan Tuhan kita, Tuhan hanya butuh waktu persekian detik, persekian menit untuk membuat kita kembali kere atau melarat. Iya, betul, Mbak. Nah, itu juga saya pikir. Iya, paham, Mbak. Ya. Udah ya, Makasih. nggak ada pertanyaan ya. Lanjut, Ya. siapa lagi? Makasih, Mbak. Sama-sama, Mbak Ika. Siapa lagi? Satu pertanyaan lagi, lanjut ke... Kayaknya Dayuni ya. Waalaikumsalam, ini Dayuni. Iya, halo. Oke. Halo, Iya. gimana Mbak Dayuni? Iya, halo. Saya di Taiwan, Mbak. Ya. Maaf, saya juga Ya, apa gimana? sih mau saya di Taiwan. Ya. Saya mau bertanya, Mbak. Saya pengen buka usaha secara online, dan sedangkan saya belum pernah usaha online. Saya dulunya pernah usahanya di rumah gitu secara langsung, dan sekarang saya punya rencana untuk jual online begitu. Oh, ya, Mbak Dayuni. Itu Terus bagaimana ya? apa, Mbak Dayuni? Pertanyaannya, bagaimana caranya saya memasarkannya? Oke. Biar supaya maksudnya pelanggan tahu, banyak pelanggan lah gitu. Oke, Mbak Dayuni. Tak kasih sedikit fun fact, Mbak Yuni. Iya. Tak kasih pertanyaan dulu. Ini untuk online-nya mau di Indonesia atau mau di Taiwan? Mungkin di Taiwan. Oh, di Taiwan. Jadi gini. Ya. El, kamu posisi di mana, El, sekarang, El? Di Taiwan. Nah, kira-kira bisa bantu nggak untuk Mbak Dayuni ketika dia punya produk, bisa bantu nggak regulasi pengirimannya seperti apa, pembayarannya seperti apa? Saya harus tanya dulu ya harus riset dulu karena saya nggak tahu kalau udah sekarang ditanya seperti itu. Karena ya secara hukum sebenarnya tidak boleh sampai ketahuan kan kalau mau jualan. Betul. Jadi sebagai organisasi sih kami tidak bisa membantu juga karena bisa kena masalah pemerintah. Maksudnya kalau misalkan saya resmi,
Gini Kalau Mbak misalkan Dayuni. saya resmi gitu, saya resmi ada izin izin usaha. Kalau Jadi resmi sih ITBC beda itu kan lagi. Mm-mm. Kalau resmi aturannya beda kan lagi Mbak ikut Dayuni. aturan Iya, pemerintah iya. kan. Kalau aturan pemerintah emang nggak boleh, Ci. Nanti kalau Iya, ketahuan maksudnya, bisa kena denda gitu kan. Kayak gitu iya yang saya pernah saya tahu. baca Mohon, gitu. oh iya, saya Bentar, mohon bentar. maaf. Maksudnya, iya, Bentar, tak oke ya. potong dulu Iya. biar gak gaduh. Tak potong dulu biar Hmm, gak gaduh. iya, Pertanyaannya gini, jadi Mbak Dayuni itu pengen jualan online di Taiwan. iya. Sekarang pertanyaan kedua, visanya Mbak Dayuni itu apa? Ya, jadi ini mohon maaf ya. Jadi saya jelaskan dulu. Saya kan ini masih baru rencana. Maksudnya mohon maaf. Maksudnya saya kan pengen jualan online tuh di Taiwan setelah saya pulang. Setelah saya pulang dan saya berangkat lagi. Bukan sekarang ya. Mohon maaf Oh, juga. bisa Setelah saya gini. pulang. Iya, setelah saya Jadi- pulang dan saya berangkat lagi. Bukan sekarang loh. Kalau pisah saya sekarang saya emang merawat apa sih? Kayak semacam lansia lah. Ya. Tapi kalau lansia Ya, aku merawat paham, Di. nona gitu. Paham Mbak Dayuni, jadi gini tak jelaskan Mbak Dayuni. Iya, Pertama, iya. ketika Mbak Dayuni pengen ganti visa, otomatis Mbak Dayuni harus pulang dulu. Ya toh, menghabiskan kontrak Iya, iya, untuk iya. pekerjaannya Iya. sekarang, pulang dulu. Kerja, Nah, iya. untuk visa selain pekerja yang Mbak Dayuni lakukan sekarang atau Mbak Dayuni ambil sekarang, itu ada beberapa orang atau beberapa, bisa dibilang gini, lebih ke, kalau itu masuknya nggak agensi sebenarnya Mbak Dayuni. Nanti Mbak Dayuni tuh bisa sharing sebenarnya karena orang-orang sama orang-orang apa ini toko Pegawai Indo ya? yang di sana, Toko tapi Indo, yang iya, tidak punya suami di sana loh. Nanti beda cerita ketika Mbak Dayuni tanyanya kepada TKI Indo yang punya suami di sana, itu beda cerita. Karena nanti visanya berbeda. Dan setauku, aku dulu pernah mau nyoba ke ranah itu, tapi kayaknya susah Mbak Dayuni. Tapi lebih jelasnya nanti biar El yang cari datanya. Iya, soalnya saya di Indonesia, maksudnya saya pernah buka sembako, saya pernah buka misalkan usaha, maksudnya sering saya bangkrut. Mbak Selamat Dayuni pagi, Mbak mungkin Dayuni. saran dari saya sudah Iya. pernah ke KDI belum? Belum pernah. Saran saya sih hubungi KDI karena mereka betul. punya orang yang emang khusus membantu orang Indonesia untuk jualan di Taiwan. Nanti saya kirim Oke. itu ya nomor KDI, bisa hubungi Aku berharap mereka. kamu jawab kayak gini Oh. dari tadi loh, El. Maaf, ini juga baru kepikiran saya. Oh iya, makasih. Iya, soalnya Oke. saya di Indonesia sering buka usaha, sering bangkrut gitu. Ya sih, walaupun ibaratnya modal besar, saya yang tadi katakan ya benar, yang waktu sembako itu, saya udah pernah jualan sembako sampai 5 tahun lah, dan akhirnya bangkrut karena waktu COVID sih bangkrutnya, sampai akhirnya saya berangkat Taiwan lagi. Berarti nanti Saya gini, juga alhamdulillah punya kontrakan juga kayak Mbak Ika, tapi yang ngontrak kadang sering suka nggak bayar, dia keluar tanpa bilang sama saya. Mbak Dayuni, Itu Mbak demi Dayuni. saya Mbak Ika nih, maaf ya, aku juga punya. Ya, maaf. Mbak Terus Dayuni. gimana? Ya, saya dengar. Mbak Dayuni nanti gini, untuk Mbak siapa tadi, Mbak Herniti. Iya. Untuk Mbak Herniti nanti bisa tanya-tanya lebih lanjut kenapa Mbak Dayuni rugi di usaha sembako. Pasti akan lebih detail. Iya. Oke? Oke. Dan tugasnya Mbak Herniti ketika masih kekeh pengen usaha di sembako, Mbak Herniti harus mengambil tindakan selain atau yang tidak diambil sama Mbak Dayuni. Karena Mbak Dayuni sudah bangkrut. Kalau Bangkrut Mbak saya Herniti 300 ikut juta. Mbak Dayuni otomatis bangkrut juga gitu loh. Iya, 300 juta bener uang saya bangkrut. Maaf Sampai- Mbak, saya Iya. potong Mbak. Iya. Sebenarnya saya sih lebih tertarik ke ini sih, konveksi. Soalnya kebetulan saya udah punya mesin 3 gitu. Jadi sepulangnya di sini tuh saya mau beli mesin. Tapi mama saya nyaranin sembako gitu. Makanya saya nanya ke Mbak. Ya gini Mbak Herniti. Jadi gini. Sembako itu modalnya besar. Itu aja sih. Karena ketika satu kali loss, satu kali bangkrut, itu untuk pulih susah banget. Itu aja sih Mbak Herniti. Bener, saya udah pengalaman sendiri. Ya, Mbak Dayuni sudah mengalaminya. Iya. Sekarang Kalau lanjut. jujur siapa lagi? kalau punya pada modal Jadi jawabannya besar.
Ya Halo, maaf kalau Kak misalnya Otong. untuk teman-teman kalau misalnya punya modal besar emang intinya yang lebih gampang sih kalau menurut aku sih kontrakan. Emang aku Ya, sendiri paling punya aman 6 pintu kontrakan. kontrakan nggak ada masalah apa-apa. Nah, paling aman kontrakan, betul. Iya, paling aman kontrakan. Cuma karena pengen punya modal usaha lagi, maksudnya pengen usaha yang setiap hari jalan itu. Aku pengen Nah, bisa kan lihat, tadi. iya, makanya pengen usaha online dulu karena emang kan belum ada modal besar. Jadi ya kita sedikit-sedikit dulu dengan secara online, menjualkan dengan secara online gitu maksud saya tuh. Oke, benar. Jadi gini Mbak Saya kan Dayuni secara kecil dulu, iya. Iya. Jawabannya Mbak Dayuni nanti bisa calling ke KDIE. Oke, makasih. Tanya, Pak, Bu, ini kan aku mau pulang, besok aku mau ke sini lagi, tapi aku pengen jadi penjual online gitu. Atau aku pengen Iya, usaha iya. sendiri gitu. Aku harus ambil Iya. visa apa ya, dan caranya bagaimana ya gitu. Oke? Oke, oke, oke. Oke, terima kasih, Mbak. Lanjut ke slide berikutnya. Ya, lanjut dulu. Oke, lanjut dulu. Oke, cara mengembangkan. Lalu contohnya. Cukup. Udah, bisa dimulai. Ya. Oke, cara mengembangkan usaha. Jadi gini, sebenarnya kalau aku pribadi, kita nggak perlu masuk ke sini dulu. Kita nggak perlu masuk ke sini dulu. Karena apa? Pengetahuan kita, teman-teman khususnya, aku nggak tahu yang lain yang belum ikut bertanya atau belum ikut ngomong. Karena aku juga kebetulan akhir-akhir ini sibuk banget, jadi nggak bisa lihat data dan basic kalian masing-masing seperti apa. Kemarin sudah dikasih gambaran besar sama L, cuman untuk riset lebih mendalam aku nggak bisa karena waktunya emang bener-bener lagi sibuk banget. Nah, kalau untuk cara mengembangkan ini tak kasih sedikit penjelasan saja, nggak perlu panjang. Karena yang paling penting sebenarnya justru malah di garis bawah, di kolom bawah merah ini. Karena kok kepotong sih? Oh, kepotong itu L. Kepotong. Maaf, emang kepotong kayak dari sana. Ah, kepotong dari punya aku ya. Oh. Begini. Kepotong. Jadi gini, kesimpulannya, kita nggak perlu muluk-muluk dulu untuk pengembangan. Karena sebenarnya pengembangan itu ya pengembangan. Jadi pengembangan itu dari satu hal kecil diperbesar. Sebenarnya caranya simpel. Hanya memperluas jaringan pemasaran. Jadi Mbak Dayuni itu sebenarnya sudah benar. Kalau dia punya niat untuk jadi penjual online di Taiwan, tapi secara struktural regulasinya seperti apa, bisa tanya ke KDIE. Karena poinnya apa? Untuk mengembangkan itu kita cuma butuh perluasan jaringan pemasaran. Sudah kasih contoh di awal. Contoh kita jualan cilok. Kalau kita sudah jalan di satu titik, sudah menguntungkan, ya kita tinggal buat titik-titik berikutnya. Seperti itu. Kontrakan. Taruhlah tadi Mbak Ika sudah punya kontrakan. Nanti kalau yang satu jadi dibuat counter dan counternya itu menghasilkan, ya toh. Tinggal bikin counter-counter yang lain di tempat-tempat yang lain dengan sistemasi yang sama. Yang penting apa? Mbak Ika tahu, paham perputaran keuangannya, manajemennya seperti apa. Manajemen itu meliputi apa? Keuangan, tempat, penataan barang, SDM, banyak hal yang harus dipelajari. Makanya ketika aku mau menjelaskan pengembangan ini dengan bidang masing-masing, itu nanti luas banget. Poinnya kita harus memahami 4 di awal tadi. Karena pengembangan itu hanya perlu satu, perluasan jaringan dan pemasaran. Seperti contohnya cilok tadi. Naikkan kapasitas produksi. Contohnya tadi Mbak Herniti yang sudah pernah jualan jajanan makanan. Ketika jual 1 kilo habis, dengan tepung 1 kilo habis, ya udah naikkan jadi 2 kilo di minggu berikutnya. Setelah 2 kilo di minggu berikutnya, kok permintaan pasar atau konsumennya masih besar, dinaikkan lagi 3 kilo di minggu berikutnya. Hanya seperti itu. Tapi kita harus paham dulu, HPP-nya berapa, keuntungan kita berapa. Karena ketika kita menaikkan kapasitas, tapi sebenarnya hitung-hitungannya kita rugi, kita bukan menambah keuntungan, tapi kita menambah kerugian. Seperti itu. Terus yang keempat, tambah variasi produk. Contoh, Mbak
Ika, Mbak Herniti, jualan getuk atau jualan jajanan pasar A atau B. Ketika permintaan di jajanan itu sudah stuck, sudah mentok di 1 kilo. Mbak Herniti bisa buat varian yang lain. Dengan jumlah seminimum mungkin lagi. Jadi diulangin lagi proses itu. Dari awal tapi dengan produk atau variasi yang lain. Ketika tidak laku, diganti produk yang sekiranya laku di tempat tersebut. Seperti itu ya Mbak Herniti dan teman-teman. Terus yang keempat, tingkatkan manajemen dan SDM. Manajemen itu apa tuh? Manajemen itu bahasa gampangnya seperti ini loh. Menata. Manajemen itu menata. Menata apa? Menata segala hal yang bisa ditata. Contoh seperti ini. Kontrakanku yang atas sudah ada penghuninya 2, yang bawah belum ada. Tak tata. Buat apa ya? Buat counter. Oh, counter. Etalasenya di mana? Tempat aksesorisnya di mana? Terus tempat pelayanan dan lain-lainnya di mana? Itu juga termasuk manajemen. Siapa yang harus memikirkan? Kita dan calon karyawan kita. Atau kita dan karyawan kita. Tapi karyawan kita hanya berhak memberi masukan. Karena semua kembali ke kita sebagai pelaku usaha. Makanya yang terakhir ada manajemen SDM. SDM apa sih Mbak To? Sumber daya manusia. Sumber daya manusia itu siapa saja toh Mbak To? Kita sebagai pelaku usaha karena kita manusia. Karyawan kita. Bahkan tetangga kita yang dia tidak ikut dalam usaha kita, itu juga harus ditata. Contoh seperti ini. Tadi sebelum Mbak Dayuni, Mbak Ika punya kontrakan. Terus beliau mengambil, contoh ini hanya contoh ya. Mbak Ika mengambil konsumen atau pelanggan per jam untuk melakukan hubungan seksualitas secara instan. Yang belum muhrim, belum ada hubungan keterikatan suami dan istri. Karena tetangga-tetangganya rata-rata orang beragama, pasti udah tidak boleh. Kan gitu. Tapi ketika tetangga-tetangganya orang nuwun sewu ya, orang-orang yang kehidupannya sudah bebas, kehidupannya sudah negatif dan sebagainya, karena di tempat kita hubungan di luar nikah itu negatif ya. Itu yang perlu diperjelas di tempat kita. Ketika tetangga kita negatif, Mbak Dayuni memasukkan konsumen seperti itu, pasti tidak apa-apa. Tapi jangan salahkan ketika kontrakan Mbak Dayuni tiba-tiba kecolongan, kebakaran, dirusak orang dan sebagainya. Karena apa? Kemungkaran, jadi bahasa agama sih, kejelekan atau keburukan itu pasti pasangannya ya sama keburukan juga, seperti itu ya. Makanya SDM di sini menata manajemen secara global, bukan cuma sekedar tempat, barang, karyawan, tetangga kita sendiri, tapi semua hal. Makanya kita perlu belajar dari awal. Dari memasarkan tadi, dari bagaimana cara memproduksi atau pengadaan barang, dari bagaimana kita menata keseluruhan. Intinya menata itu ya menata gitu loh. Manajemen itu pokoknya masukkan ke dalam otak, manajemen itu menata. Seperti itu. Menata apa? Menata segala hal yang bisa ditata. Insya Allah dengan mindset seperti itu, kita akan lebih mudah belajar. Karena apa? Salah satunya adalah menata pikiran dan mental kita. Agar tidak mudah tumbang. Seperti itu. Untuk yang ini jangan panjang-panjang, El, karena terlalu lama nanti. Langsung ke tanya jawab aja, El. Oke, boleh tanya jawab. Ada yang punya pertanyaan lagi? Boleh saya tanya, Mbak? Ya. Ini dengan siapa? Saya Sevi. Oh, Sevi. 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 Ya, Sevi. Di mana, Sevi? Di Taiwan, Mbak, sekarang. Oh, di Taiwan, ya. Apa yang pertanyaannya, Sevi? Gini, Mbak, saya mau, Mbak, minta pendapat sama Mbak. Gini, dulu waktu di Indo kan saya pernah punya usaha olahan ikan, berjalan lama, terus ya kolaps lah sampai saya ke sini. Nah, berjalan lama itu saya sudah punya banyak pelanggan, Mbak. Ya. Cuma
karena kemarin kolaps, jadi saya tutup semua akun karena kan online sama offline Mbak saya jualannya. Ya. Nah, sekarang saya kepikiran kalau pulang ke Indonesia lagi, saya mau buka usaha olahan ikan lagi gitu Mbak. Cuma Ya. masalahnya penjelasan dan ilmu dari Mbah itu sangat bagus sekali untuk pengembangan, untuk memulai kembali usaha saya. Cuman yang saya pikirkan customer Mbah, kan kalau kita jualan saja terus nggak ada customer kan sama aja bohong kan Mbah, Iya, menurut saya. Ya. Nah, eh, gimana ya Mbak? Maksudnya kan ini saya bakalan mulai dari awal lagi, mulai dari nol lagi usaha saya ini. Untuk menarik customer, apa ada cara-cara atau trik-trik khusus untuk menarik customer lama maupun customer baru gitu Mbak? Karena nanti kan saya kan bakal ada nama baru lagi buat usaha saya seperti itu Mbak. Maksudnya saya Oke, gini. udah nggak mau ya nama yang sebelumnya gitu Mbak. Eh, Ya. Mbah apa nama baru nanti. Gitu aja Ya, sih Mbah. Makasih gini. ya Mbah. Ya, siap Mbak Stevi. Pertama, Mbak Stevi sudah pernah punya usaha olahan ikan. Dan itu sudah sempat berkembang, sudah sempat bagus. Cuman karena ada 1-2 hal, makanya tutup. Kan seperti itu. Collab, bangkrut. Akhirnya Mbak Stevi memutuskan untuk keluar negeri lagi. Ya. Oke. Cuman maaf Mbak Stevi, aku malah agak berpandangan atau berpikiran negatif tentang Mbak Stevi ketika Mbak Stevi bilang, aku mau ganti nama Mbah gitu. Pertanyaanku, kenapa harus ganti nama? Karena saya secara pribadi sudah tidak cocok karena itu kan lama. Jadi ingin punya personal branding yang baru, usaha branding yang baru gitu Mbak. Biar fresh aja seperti itu. Biar fresh. Oke, berarti hanya unsur kesukaan ya, bukan ada unsur yang lain ya. Enggak. Ya, oke. Jadi gini Biar fresh Mbak. aja. Ya, Mbak Stevi. Mbak Tau menjawab ya. Mbak. Jadi gini Mbak Stevi. Lokasinya di mana Mbak Stevi? Saya Rumahnya? di Indramayu, Mbak. Indramayu. Di Indramayu. Ya. Tak kasih sedikit pikiranku ya Mbak Stevi. Aku itu berharap. Boleh. Aku berharap suatu saat bisa buka usaha di Indramayu. Tahu nggak kenapa? Kenapa? Karena Kenapa, Mbak? harga karyawan atau upah karyawan di sana masih kecil banget. Iya. Itu pertama. Betul. Oke. Karena kecil itu malah menjadi peluang kita ketika kita sudah tahu pasarnya, kita tahu arah pergerakannya, kita akan bisa melangkah 2-3 kali lebih cepat dari pengusaha-pengusaha yang masih bertahan. Kenapa bisa dibilang seperti itu? Pertama, Mbak Stevi sudah pernah atau sudah memahami tentang seluk-beluk usaha ini. Benar nggak? Ya, betul, Mbak. Betul. Kedua, Mbak Stevi sudah pernah bangkrut. Ya kan? Betul. Nah, benar, Mbak. Otomatis Mbak Stevi sudah tahu kelemahannya Mbak Stevi. Ya, secara garis besar saya sudah tahu. Harus dicatat besar, ditaruh di kamar. Ya. Besok kalau aku kembali ke Indonesia, aku tidak akan melakukan hal ini. Karena ini yang membuat aku bangkrut. Oke, Mbak. Oke. Bisa difahami sampai sini? Oke. Paham, Mbak. Paham. Nah, terus gini. Dalam pepatah Indonesia itu, dalam bahasa Indonesia itu ada kalimat seperti ini. Gajah mati meninggalkan gading. Macan mati meninggalkan belang. Ya enggak? Nah, ketika dulu Mbak Stevi sebagai pengusaha, secara spiritualitas tadi di awal, itu baik. Nanti ketika Mbak Stevi memulai baru, tak jamin pasti langsung rame lagi. Amin. Kenapa aku berani menjamin Mbak Stevi? Karena jujur, aku juga pernah mengalami hal yang sama seperti Mbak Stevi. Boleh aku cerita sedikit? Boleh Mbak. Mangga. Saatnya Mbah To bercerita. Jangan pada tidur ya.
Jadi gini, Enggak, Mbah, nyimak, Mbah. kalau tidur awas tak santet satu-satu. Enggak, Mbah. Jadi gini, Mbah To itu memulai usaha dari tukang tato sebenarnya. Mbah To itu tukang tato, terus Mbah To ketemu satu sosok bidadari cantik yang sekarang menjadi istrinya Mbah To. Tapi dia mau dinikahin Mbah To. Dia mau dinikahin Mbah To dengan syarat Mbah To nggak boleh nato lagi. Karena kalau nato di tempatnya wanita atau di areanya wanita itu biasanya lebih sering di area sensitif, di payudara dan lain-lain. Makanya dia nggak boleh. Terus Mbah To berpikir, gimana ya caranya tetap gambar, karena minatnya Mbah To gambar, bakatnya Mbah To juga gambar, terus skillnya Mbah To juga gambar. Terus Mbah To berpikir, usaha apa ya yang bisa menghasilkan uang tapi istriku boleh, tapi tetap gambar, kan gitu. Akhirnya Mbah To memutuskan untuk jadi desainer visual, vektor dulu, zaman dulu, vektor. Untuk dibuat sablon seperti ini. Jadi ini dadakan, dikirim sama L baru kemarin, hari apa, langsung dibuat. Nah, ini salah satu produk Mbah To seperti ini. Dan Mbah To bisa buat kaos ini dalam satu hari itu 1.000 sampai 1.500 potong. Sekarang, tapi dulu gak. Di awal 2009-2010, awal, itu Mbah To produksi cuma 1, 2, 3, 4. Karena bidangnya Mbah To, minatnya Mbah To, skillnya Mbah To sudah di sana, di 2014 Mbah To punya 90 karyawan. Nah, Oke. Nah, di 2014 uangnya Mbah To dicuri sama bagian penggajian. Akhirnya Mbah To kehabisan saldo sehabis-habisnya. Akhirnya di 2014 akhir, Mbah To memutuskan untuk pergi ke Taiwan mencari uang untuk melunasi hutang yang tertanggung. Alhamdulillah 2 tahun lebih sedikit sudah lunas sebesar 600 sekian juta tok. Ya cuma 630 jutaan. Hanya itu lunas 2 tahun pulang, memulai usaha hanya dengan 7 juta rupiah tadi. Tapi karena Mbah To meninggalkan belang, meninggalkan jejak yang bagus sebelum Mbah To dicuri uangnya, otomatis Mbah To ketika kembali lagi ke bidang itu, banyak konsumen yang akhirnya kembali ke Mbah To juga. Makanya Mbah To berani bilang untuk Mbak Stevi, ketika belangmu dulu, gadingmu dulu baik, Mbah To berani jamin, pasti cepat berkembang lagi. Gitu. Amin. Oke, ada pertanyaan Mbak Stevi? Kalau untuk strategi pemasaran, nanti banyak hal Mbak Stevi. Jadi dari perluasan jaringan pemasaran ini nanti ada, jadi tadi gini, cerita sedikit ya, tadi siang sampai tadi malam, itu Mbah To habis meeting sama influencer, TikTok, Facebook, sama YouTube. Mbah To pengen membeli jasa mereka untuk memasarkan produknya Mbah To. Ternyata mahal banget loh. Makanya mumpung Mbak Stevi masih di sana, dan agar nanti tidak terlalu menyita uang untuk promosi, Mbak Stevi boleh sedikit-sedikit belajar dulu cari follower atau cari calon konsumen dari sana. Personal branding secara pribadi dulu ya Mbak? Personal branding di Mbak Stevi. Iya sih Mbak. Sekarang apa maksudnya walaupun di Taiwan juga banyak yang masih nanya, cuman mau tutup dulu lah nama yang dulu, mau bikin nama yang baru fresh gitu. Banyak yang nanya sebenarnya, banyak yang kapan jualan lagi. Bagus toh. Nanti berarti itu menandakan Mbak Stevi itu meninggalkan gading dan belang yang baik. Nah, kalau saranku, kalau hanya sebatas nama untuk refresh, menurutku nggak perlu. Gunakan nama lama agar apa? Agar meningkatnya lebih tinggi lagi. Sepil tarifnya Mbah To, sepil tarifnya. Jadi gini, tak cerita nih, ini lucu banget, yakin. Aku shock. Tadi itu aku ketemu beberapa influencer di daerah sini. TikTok, FB Pro, YouTube. Kalian tahu nggak? Hanya untuk video dengan durasi 2 menit, dan diposting selama 1 minggu di akun mereka,
aku harus bayar 4.500.000. Bayangin. Video 2 menit diposting 1 minggu di akun mereka, aku harus bayar 4.500.000. Berarti 1 bulan ketika video itu harus ditayangkan di beranda mereka atau di akun media sosial mereka, aku harus bayar 450 kali 4, 4.500.000 kali 4. Berarti kurang lebih 18 juta. 1 bulan, bayangin. Horor nggak? Nah, makanya gini. Amazing sekali. Makanya gini, untuk teman-teman yang masih di sana khususnya, banyak hal yang bisa dikontenkan di sana, tapi dengan satu catatan, harus dengan adab yang baik dan benar. Contoh, kalian mau ngonten ke simbah-simbah, boleh, tapi dengan catatan, harus izin dulu sama keluarganya, anaknya, siapapun yang berkaitan dan punya wewenang atas itu. Jangan sampai kalian memposting wajah mereka, kegiatan mereka tanpa ada izin. Itu berbahaya. Bukan secara hukum saja, tapi juga secara hati nurani. Karena kita akan kembali ke spiritualitas tadi. Bisa difahami sampai sini? Bisa, Mbak. Paham, Mbak. Ada pertanyaan lagi? Mbak, makasih ilmunya ya, Mbak. Sama-sama. Siapa lagi? Masih ada waktu nggak sih, El? Waktunya masih berapa lama sih, El? Sebenarnya sih sudah selesai, sudah lewat. Jadi mungkin pertanyaannya aku limit ke 1 orang lagi mungkin ya. Oke, silakan. If you like, I'm happy pokoknya. Ya. Asal El bahagia, aku juga ikut. Lemas. Tapi sebelum itu aku juga mau ngasih tahu untuk webinar selanjutnya itu memang tentang cara membangun personal branding dan follower. Jadi kalau misalnya fokusnya mau bangun dari sekarang nih follower, dapat customer, atau jadi ada orang-orang yang lebih kenal dengan kalian, boleh ikut webinar selanjutnya ya. Itu tanggal 24 Oktober dan aku akan taruh di chat sekarang informasinya. Oke. Oke, Guru, terima kasih. Aku suka sama tadi si Aisenat. Aisenat bisa ngomong bentar? Ya, Mbah, ya, hadir. Oh, cewek. Aku berharap Aisenatnya cowok loh. Gini ya, Aisenat. Ini sama tadi dengan Mbak Nur kan ya? Iya. Oh, Aisenat itu Nur. Iya. Itu gini. Itu kan nama akun doang, Mbah. Nama akun doang, nggak apa-apa. Gini. Tak kasih penjelasan sedikit untuk webinar 24 Oktober. Itu benar. Jadi gini. Personal branding itu penting. Iya. Bisa dipahami. Personal branding itu penting. Karena ketika kita tidak punya personal branding dan kita juga nggak punya uang, kita sudah masuk ke dunia digitalisasi. Kita akan ketinggalan jauh di sana. Iya. Makanya untuk siapa tadi Mbak Nur, kalau kamu punya niat belajar dari sekarang, belajar dengan baik dan benar. Iya, Mbak. Dan gini, jangan pernah berorientasi kepada pendapatan sing kata orang salam kontrasepsi itu apa itu? Apa itu? Salam kontrasepsi itu. Nah, salam interaksi, Mbak. Salam interaksi, Mbak. Sobat kontras. Kalian jangan berharap uang dulu di sana. Kalian harus benar-benar memahami konteks apa tuh yang dibutuhkan sama viewku gitu loh. Jadi gini, kemarin aku itu susah-susah bikin video cerita, terus pitutur kalau orang Jawa bilang, tulodo itu kayak wejangan untuk anak-anak muda, teman-teman dan sebagainya. Itu ternyata view-nya malah rendah loh. Padahal edukasi. Tapi ketika aku bikin konten yang kontaknya itu guyonan, itu view langsung naik. Tapi pertanyaannya, ketika aku masuk ke ranah guyon tok tanpa ada edukasinya, kira-kira yang nonton aku orang seperti apa? Ya, orang Tahuan. ya orang ya cuma cop-cop doang mungkin. Nah, Iya. bisa nggak mereka jadi calon konsumen kita? Orang Nggak gabut, bisa. Mbak To itu, Mbak To. Bisa, tapi persentasenya kecil.
Makanya Iya. ketika membuat konten, ketika hanya lucu-lucuan, sebisa mungkin harus ada edukasinya. Agar apa? Agar konten kita tersaring dan dilihat sama orang-orang yang pengen belajar dan pengen punya value terhadap dirinya sendiri. Yes. Akhirnya yang terjadi apa? Kita membuat kolam. Ibarat kita membuat kolam di akun media sosial kita. Ya kita masukin ikan-ikan yang bisa dikonsumsi. Ya enggak? Ya. Kalau kita memasukkan ikan-ikan yang nggak bisa dikonsumsi, ya benar, kolam kita rame, kolam kita penuh dengan ikan, tapi kan nggak bisa dimakan. Tapi ini bukan tentang ikan ya. Iya. Paham? Paham. Paham. Tadi El ngasih satu pertanyaan ke siapa? Belum mau dilanjut atau gimana El? Satu lagi. Dalam media sosial, orang itu melihat kita sebagai sosok yang kita bangun. Kita bisa kok menyombongkan apa hasil kita. Kita bisa flexing. Kita bisa menjadi orang yang mengiba, meminta kasihan mereka untuk like dan sebagainya. Pertanyaannya masih kembali lagi. Mau kita isi apa kolam ikan kita? Seperti itu. Sore. Oke, Betul baik. Mbak To. Makasih Mbak To.